Pada 10 September 2023, rapper Meksiko Peso Pluma mengadakan konser di depan 100.000 orang dan memberikan penghormatan melalui lirik lagunya kepada pimpinan kartel narkoba El Chapo yang langsung memicu kemarahan kartel generasi baru Jalisco atau CGNG. CGNG lalu memasang 4 narkomantas atau spanduk peringatan bertuliskan ancaman seperti "Ini akan menjadi penampilan terakhirmu di Tijuana" dan memaksa pembatalan konser tersebut yang kemudian menandai momen yang akan menghantui karir Pluma selamanya. Dan berikut adalah 5 rapper yang melakukan kesalahan fatal dengan menghina dan menantang kartel yang salah. Peso Pluma adalah bintang penyanyi rapper Meksiko yang tengah tenar. Selama 2 hari, ia menggebrak panggung festival di Mexico City sambil mengarahkan mikrofonnya ke sekitar 100.000 orang dan serempak menyanyikan inisial JGL, yaitu sebuah penghormatan terhadap Joaquin El Chapo Guzman. Sehingga meski mungkin tak bermakna besar bagi dirinya, namun bagi kartel Jalisco New Generation, aksi tersebut layaknya dukungan simbolis kepada musuh mereka dan memicu sumpah balas dendam dari kartel tersebut. Peso Pluma memuji El Chapo dalam beberapa lagunya, dan tindakan ini pun membawa banyak masalah. Pada lagu Siempre Pendientes atau artinya selalu siaga, ia menyuarakan sudut pandang sebagai anggota kartel Sinaloa yang selalu siaga di belakang El Chapo. Isi lagu ini dianggap mengagungkan musuh utama CGNG, yakni kartel Sinaloa. Akibatnya, CGNG merasa terancam dan menanggapi dengan mengirim serangkaian peringatan ancaman melalui narkomantas di kota Tijuana, memperingatkan agar Peso Pluma membatalkan konsernya. Dalam spanduk tersebut dinyatakan bahwa jika ia tetap melanjutkan konser, itu akan menjadi yang terakhir baginya. Semua spanduk itu ditandatangani oleh CGNG, menegaskan bahwa pesan tersebut berasal dari mereka. Saat itu, Peso Pluma tengah berada di Amerika Serikat untuk melakukan latihan menjelang penampilannya di MTV Video Music Awards pada hari berikutnya. Namun, jika didiskusikan kembali, Peso Pluma bukanlah artis pertama yang menyanyikan lagu tentang El Chapo. Jadi, apa yang membuatnya menjadi musuh CGNG? Pertama, Peso Pluma saat ini adalah salah satu artis Meksiko terbesar. Ia memiliki lebih dari 11 juta pengikut di Instagram dan lagu-lagunya kini menjadi favorit di kalangan orang Amerika dan dunia barat. Di sisi lain, Tijuana telah menjadi wilayah konflik utama bagi kartel. Kota yang dekat dengan perbatasan ini beserta daerah sekitarnya telah menjadi wilayah sengketa sejak lama. Wilayah-wilayah ini sering disebut sebagai plazas dalam konteks penguasaan oleh kartel kriminal. Perang narkoba modern di Tijuana dimulai pada akhir 1980-an dan 1990-an saat kartel Guadalajara terpecah. Hal ini memunculkan kelompok-kelompok yang dipimpin oleh El Chapo dan Ismael El Mayo Zambada di Sinaloa serta keluarga Arellano Felix di Tijuana. Selama bertahun-tahun, kekuasaan di Tijuana berpindah-pindah di antara berbagai faksi yang muncul dari kelompok-kelompok awal tersebut. Baru-baru ini, kelompok kriminal lainnya juga masuk ke wilayah ini dengan CGNG menjadi salah satu yang paling menonjol dan paling kuat. Tijuana pun secara konsisten memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di negara itu karena berbagai organisasi kriminal terus bersaing untuk menguasainya. Ini berarti mengadakan konser di kota ini sambil memuji El Chapo dan kartel Sinaloa dapat dianggap meremehkan kekuasaan CGNG di wilayah tersebut. Selain itu, Peso Pluma berasal dari Jalisco, tempat asal nama CGNG. Mereka mungkin merasa bahwa nama El Mencho atau pemimpin CGNG seharusnya disebutkan oleh Peso, bukan El Chapo. Namun, Peso Pluma menolak menjelaskan alasan ia memuji El Chapo dan kartel Sinaloa dalam lagunya. Bahkan ia pernah menutup telepon saat seorang reporter menanyakan hal itu. Pada akhirnya, Peso Pluma dan timnya harus membatalkan konser di Tijuana sebagai langkah untuk memastikan keselamatannya. Karena semua orang tahu bahwa CGNG tidak pernah main-main dengan ancaman seperti ini. Dan mereka dikenal melakukan eksekusi nyata terhadap target mereka.
Sehingga pada akhirnya Peso Pluma bukanlah yang pertama dan pastinya tidak akan menjadi yang terakhir menerima peringatan semacam ini dari kartel yang sangat berbahaya ini. Itulah momen ikonik Chalino Sanchez saat ia membaca Death Note atau pesan kematian yang diberikan kepadanya dalam penampilannya terakhir di Meksiko. Ia terus melap keringat dari dahinya dan melihat sekeliling dengan rasa takut akan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Chalino adalah seorang penyanyi dan ikon musik di Meksiko. Namun dari genre musiknya dan perjalanan hidupnya hingga kematiannya merupakan salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah ada. Chalino Sanchez lahir pada 30 Agustus 1960 di Sinaloa, Meksiko. Ia berasal dari latar belakang yang sangat miskin dan tinggal bersama kedua orang tuanya, 7 saudara laki-laki dan satu-satunya saudara perempuan. Chalino dikenal sebagai anak yang nakal dan sering melakukan hal-hal buruk untuk bertahan hidup. Pada tahun 1975, ketika Chalino berusia 15 tahun, saudara perempuannya diculik, dipaksa, dan dikembalikan ke rumah dalam keadaan telanjang oleh beberapa pria. Chalino bersumpah akan membalas dendam atas apa yang terjadi pada saudara perempuannya. Chalino mengetahui bahwa salah satu pelaku adalah seorang pria lokal bernama El Chapo Perez. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, kesempatan untuk membalas dendam akhirnya datang. Chalino menghadiri sebuah pesta dan melihat Perez membawa senjata. Ia secara perlahan mendekatinya dan kemudian menembaknya dari jarak yang sangat dekat, langsung mengakhiri nyawa Perez saat itu juga. Baku tembak pun terjadi, tetapi Chalino berhasil melarikan diri. Namun sayangnya, orang-orang Perez melihat wajahnya, sehingga Chalino tidak bisa kembali ke rumah. Ia melarikan diri dari Sinaloa malam itu, tetapi pada pagi harinya masalah yang pada akhirnya akan mengarah pada kematiannya mulai muncul. Chalino pindah ke Tijuana. Di sana ia membantu orang-orang Meksiko menyeberang ke Amerika Serikat. Dan akhirnya Chalino sendiri juga menyeberang dan pindah ke Los Angeles, di mana ia bersama salah satu saudaranya mulai menyeberangkan dan memperdagangkan sejumlah kecil ganja dan kokain. Namun ketika Chalino kembali ke Meksiko, saudaranya telah dibunuh. Ia sendiri ditangkap dan dipenjara selama sekitar 18 bulan. Dan dari sinilah Chalino mulai menulis lagu-lagu narko corrido yang memuliakan kehidupan para pengedar narkoba. Memang kontroversial, tetapi pada saat itu tidak ada artis lain yang melakukan hal serupa. Hal ini membuat Chalino sangat terkenal. Setelah keluar dari penjara, Chalino kembali ke Los Angeles. Di sana, ia menyewa sebuah band untuk merekam musiknya dan mulai tampil secara langsung di tempat-tempat yang penuh sesak di kota itu. Pada tahun 1989, Chalino merekam 15 lagu pertamanya dan merevolusi dunia musik di Los Angeles dan Meksiko. Ia menghasilkan jutaan dolar dan berhasil menjual habis tiket untuk pertunjukan di seluruh Meksiko. Namun, ada satu pertunjukan yang membuat Chalino menyadari bahwa waktunya di dunia mungkin sudah hampir habis. Pada 25 Januari 1992, Chalino Sanchez tampil di sebuah restoran klub malam Plaza Los Arcos di kota gurun Coachella. Saat di atas panggung, Chalino menerima permintaan lagu dari penonton, dan seorang pria bernama Eduardo Gallegos naik ke panggung dan membuat permintaan lagu. Begitu sampai di atas panggung, pria itu langsung mengeluarkan pistol dan menembak Chalino 4 kali. Chalino yang juga bersenjata membalas tembakan dan melukai pria itu. Chalino sendiri terkena tembakan di ketiak, tetapi ia berhasil selamat. Namun sejak insiden itu, Chalino menyadari bahwa setiap pertunjukan berikutnya bisa menjadi yang terakhir baginya. Setelah insiden di Coachella, Chalino menjual hak cipta musiknya kepada sebuah label rekaman dan menggunakan uangnya sebagai uang muka untuk membeli rumah bagi istri dan 2 anaknya. Dan untuk menyelesaikan pembayaran rumah tersebut dan memastikan keluarganya memiliki warisan jika sesuatu terjadi padanya, Chalino akhirnya menerima tawaran untuk tampil di kota yang paling ditakuti, yakni Culiacan.
Jika belum tahu, Culiacan adalah rumah bagi kartel Sinaloa. Mereka menguasai setiap sudut jalan. Chalino tahu bahwa tampil di Culiacan adalah langkah yang sangat berbahaya, mengingat jenis musiknya. Namun ia siap memasuki sarang singa asalkan keluarganya tetap aman. Sayangnya, ia tidak akan selamat. Pada 15 Mei 1992, meskipun sudah menerima peringatan dari keluarga, teman, bahkan ancaman kematian, Chalino tetap melanjutkan pertunjukannya di Salon Bugambilias, Culiacan. Seperti sebuah dejavu, seorang penggemar berusaha maju ke depan panggung untuk menyerahkan permintaan lagu kepada Chalino. Namun dari ekspresi wajahnya, jelas bahwa itu bukan permintaan lagu, melainkan sebuah pesan kematian atau death note yang menginformasikan bahwa pertunjukan itu akan menjadi yang terakhir baginya. Rasa takut terlihat jelas di wajahnya saat ia membaca pesan kertas tersebut. Meski begitu, Chalino tetap melanjutkan menyanyi. Setelah pertunjukan, ia pergi bersama dua saudaranya, seorang sepupu dan beberapa wanita muda. Dalam perjalanan pulang, mereka dihentikan oleh pria bersenjata yang mengendarai Chevrolet Suburban. Para pria itu mengaku sebagai polisi. Salah satu dari mereka menunjukkan lencananya dan berkata kepada Chalino, "Komandan kami membutuhkan Anda." Chalino dan saudara-saudaranya mencoba menawarkan uang kepada pria-pria tersebut karena tidak jarang polisi Meksiko menerima suap. Sayangnya, tawaran itu ditolak. Chalino menyerahkan dirinya kepada para pria itu dan mereka pergi dengan cepat membawanya. 12 jam kemudian, dua petani menemukan seorang pria di sebuah parit dengan bekas tali di pergelangan tangannya dan dua luka tembak di bagian belakang kepalanya. Pria itu adalah Chalino Sanchez. Namun, siapa yang membunuhnya? Penyelidikan dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Korupsi besar-besaran di Meksiko kemungkinan memainkan peran dalam misteri yang tak terpecahkan ini. Menurut sumber terdekat, ada 3 tersangka utama yang mungkin bertanggung jawab. Pertama, koneksi El Chapo Perez, yang mungkin mencari pembalasan atas pembunuhan di masa lalu yang memaksa Chalino melarikan diri dari Meksiko. Kedua, Eduardo Gallegos, pria yang menembak Chalino di Coachella. Dan ketiga, kartel Sinaloa yang mungkin terlibat secara langsung. Kemungkinan besar 2 tersangka pertama memiliki koneksi dengan kartel dan mengatur pembunuhannya. Namun ini belum dikonfirmasi. Selain itu, karena Chalino menerima komisi dari anggota kartel sebenarnya, ada kemungkinan bahwa kartel Sinaloa melihat Chalino sebagai alat untuk kartel lain dan memutuskan untuk menghabisinya. Pada 19 April 2018, tubuh seorang rapper Meksiko berusia 42 tahun, Mr. Yoslud, ditemukan di sebidang tanah kosong di kota Guadalajara. Sebuah obeng tertancap di dadanya disertai sebuah catatan dari kartel yang bertanggung jawab atas kematiannya, yakni CGNG. Pria ini terlibat masalah dengan kartel yang sangat berbahaya tanpa bahkan menjadi orang Meksiko. Ia lahir di Bakersfield, California, Amerika Serikat pada 20 Januari 1976. Namun di suatu titik dalam hidupnya, Mr. Lud pindah ke kota Guadalajara, di mana ia bergabung dengan geng jalanan dan mulai menekuni dunia rap. 2 lagu ikoniknya, Basos dan Estocio, berhasil mengangkat namanya sebagai salah satu rapper paling terkenal di negara itu. Dia dikenal sebagai OG atau original gangster di dunia rap, menciptakan lagu-lagu yang dengan jujur menggambarkan kehidupan jalanan. Gaya ini membuatnya dijuluki sebagai Snoop Dogg versi Meksiko. Namun, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah berhubungan dengan salah satu musuh terbesar CGNG. Dan yang dimaksud bukanlah El Chapo atau kartel Sinaloa, melainkan seorang kriminal tangguh dan penguasa narkoba bernama El Cholo. Sebelum melanjutkan, penting untuk dipahami bahwa geng jalanan Meksiko mafioso dan kartel beroperasi di berbagai sudut dunia kriminal. Mereka mungkin sesekali melakukan transaksi bersama, tapi biasanya mereka adalah entitas yang terpisah dan jarang melewati batas masing-masing. Namun ketika hal itu terjadi, situasi bisa memanas dan nyawa seringkali melayang. Dan itulah yang terjadi pada Mr. Yoslud. Dia adalah anggota geng jalanan Florence 13, kelompok yang terlibat dalam penyelundupan narkoba terutama kokain dan bertanggung jawab atas ratusan pembunuhan.
Meskipun awalnya berbasis di Los Angeles, geng ini mendirikan cabang di Meksiko setelah Amerika Serikat meluncurkan operasi Joe Cruikshank yang mendeportasi ratusan anggota geng kembali ke Meksiko. Sebagai seorang rapper hip-hop, Mr. Yoslud juga menjalin hubungan dengan Sureños, sebuah geng asal California Selatan yang berafiliasi dengan mafia Meksiko. Meskipun kartel biasanya tidak peduli dengan urusan geng jalanan, situasi berubah ketika Mr. Yoslud merilis album pertamanya, 13 Hood Rules. Ini memicu persaingan antara Florence 13 dan CGNG di Guadalajara, sebuah kota yang baru saja menjadi basis operasi kartel tersebut. Konflik semakin intens dengan serangan-serangan mematikan, termasuk penyergapan dan bahkan serangan peluncur roket terhadap helikopter militer. Pada 17 April 2018, hanya 2 hari sebelum tubuhnya ditemukan, Mr. Yoslud diculik dari pasar lokal di Guadalajara oleh CGNG. Kartel tersebut memahami bahwa pengaruh Mr. Yoslud adalah salah satu alasan utama meningkatnya kekuatan geng jalanan di kota itu. Dengan menyingkirkannya, mereka berharap bisa memadamkan geng tersebut dan memperluas kekuasaan mereka. Namun, CGNG tidak hanya sekedar membunuhnya. Dalam gaya khas mereka, Mr. Yoslud ditahan dan ditusuk hingga tewas dengan obeng. Untuk memperingatkan yang lain, mereka meninggalkan pesan berbunyi, "Inilah yang akan terjadi pada siapapun yang mendukung El Cholo." Meskipun kematiannya memicu kemarahan di media domestik, tidak ada yang pernah didakwa atas pembunuhannya. Ini adalah salah satu contoh tragis bagaimana dunia kriminal yang kompleks dan penuh kekerasan di Meksiko seringkali berakhir tanpa keadilan bagi korban. Satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar oleh anggota kartel CGNG adalah tidak pernah dalam situasi apapun membocorkan rahasia organisasi. Namun pada 22 April 2018, rapper Kiba melanggar aturan ini, membuat dirinya menjadi target besar setelah membocorkan informasi rahasia kepada otoritas Meksiko terkait aktivitas kartel ini. Christian Palama yang dikenal dengan nama panggung Kiba adalah seorang rapper berusia 24 tahun yang populer di kalangan publik. Namun di balik gemerlap karirnya, dia hanyalah seorang pion dalam kendali pemimpin kartel El Mencho. Bersama dengan Mr. Yoslud, Kiba adalah pelopor genre rap malandro atau thug rap yang sering dianggap sebagai soundtrack dari perang narkoba di Meksiko. Channel YouTube Kiba memiliki lebih dari 200.000 pengikut dan jutaan penonton. Namun video-videonya berbeda dari video artis mainstream. Video tersebut sering kali memperlihatkan kehidupan di lingkungan kumuh Guadalajara, ibu kota negara bagian Jalisco. Banyak pemuda dalam videonya terlihat membawa senjata dan menggunakan narkoba. Bahkan beberapa lirik lagunya membahas berbagai pembantaian yang dilakukan oleh kartel. Konten seperti ini tidak hanya mencerminkan realitas keras kehidupan jalanan, tetapi juga menjadi langkah awal Kiba masuk dalam daftar CGNG. Puncaknya terjadi pada 19 Maret 2019 ketika 3 mahasiswa film, Javier Solomon, Daniel Diaz, dan Marco Avalos diculik dari kota Tonalá, Jalisco. Ketiga mahasiswa ini sedang syuting di sebuah peternakan yang ternyata adalah milik CGNG. Hal ini membuat Kiba dan 2 anggota kartel lainnya salah mengira mereka sebagai anggota kartel saingan. Ketika laporan hilangnya ketiga mahasiswa ini tersebar, kemarahan publik pun meningkat. Seluruh Meksiko menuntut keadilan atas kasus ini, menciptakan tekanan besar terhadap CGNG. Namun Kiba dan kelompoknya yang yakin para mahasiswa tersebut adalah ancaman, melakukan penyiksaan terhadap Javier Solomon sebelum akhirnya membunuh ketiganya. Dalam situasi biasa, jasad para korban mungkin akan dibuang di jalanan. Namun mengingat maraknya kemarahan publik atas kasus ini, kartel memutuskan untuk menghilangkan bukti dengan cara yang lebih ekstrim, melarutkan jasad mereka ke dalam asam sulfat. Tugas mengerikan ini diserahkan kepada Kiba yang diketahui menerima bayaran sekitar $150 per minggu dari CGNG untuk melakukan pekerjaan tersebut. Insiden ini tidak hanya menyoroti kebrutalan kartel, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Kiba menjadi alat dalam jaringan kriminal yang lebih besar. Banyak yang bertanya, jika dia seorang rapper, bukankah dia seharusnya menghasilkan lebih banyak uang?
Namun kenyataannya berbeda. Label rekaman yang menaunginya mengambil sebagian besar penghasilannya, meninggalkan Kiba dalam kondisi keuangan yang memprihatinkan. Kehidupan Kiba berubah drastis setelah penangkapannya. Dalam pengakuannya kepada pihak berwenang, dia tidak hanya mengungkap hubungannya dengan CGNG dan Florence 13, tapi juga memberikan rincian lengkap tentang operasi produksi mereka. Dari penyelundupan bahan kimia melalui pelabuhan laut Meksiko hingga proses pembuatan di laboratorium tersembunyi, pengakuannya sungguh mencengangkan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Kiba membocorkan informasi penting tersebut, mengingat dia tahu bahwa kartel tidak akan ragu untuk membunuhnya. Sebagian berpendapat tindakan ini mungkin terkait dengan kematian salah satu teman dekatnya, Luis Sabo Estrada, yang diduga dibunuh oleh kartel pada tahun sebelumnya. Namun tindakannya dianggap sebagai kesalahan besar. CGNG sebagai organisasi kriminal memiliki kekuatan yang dianggap tak tergoyahkan, bahkan oleh pemerintah Meksiko. Dengan pengakuannya, Kiba tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membuka peluang untuk jebloskan kembali ke tangan kartel oleh pihak berwenang. Setelah penangkapannya, banyak rapper lain merilis lagu untuk mendukungnya, termasuk Free Kiba oleh AB Perez. Ironisnya, AB Perez juga ditangkap atas tuduhan pembunuhan ganda pada Juli 2018. Kini, Kiba dianggap sebagai semacam mesias hip-hop di Meksiko. Dia menunjukkan bahwa meskipun kartel atau pemerintah tidak dapat menghapus kebenarannya, harga yang harus dia bayar sangat mahal. Saat ini Kiba berada di penjara Puente Grande, Guadalajara, menghadapi ancaman hukuman maksimum 140 tahun. Pertanyaannya adalah apakah dia benar-benar aman di balik jeruji besi, ataukah CGNG akan melancarkan serangan dari dalam penjara? Hanya waktu yang akan menjawab. Pada 2 September 2023, dunia musik Meksiko kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Lefty SM, seorang rapper terkenal, dibunuh oleh 3 pria bersenjata di rumahnya di Jalisco, Meksiko. Beberapa sumber mengklaim ini adalah perampokan yang gagal. Namun istrinya Isa Mary percaya ini adalah serangan yang telah direncanakan. Lahir pada 22 April 1992 di San Luis, Colorado, Meksiko, Lefty SM mulai meniti karir musik sejak usia 16 tahun sambil bekerja sebagai montir. Julukan Lefty diberikan oleh teman-temannya karena kebiasaannya menggunakan tangan kiri. Pada 2017, ia meluncurkan karir internasional melalui YouTube, mengumpulkan lebih dari 2,5 juta pengikut. Album debutnya, Avion de Papel, memperkuat reputasinya sebagai ikon rap Meksiko. Ia pun mulai mengadakan konser dan tampil di berbagai kota. Namun, hanya sehari setelah tampil di Teatro Metropolitano, Mexico City, Lefty SM menghadapi malam yang tragis. Sekitar pukul 1 dini hari, 3 pria bersenjata memasuki rumahnya dan mencoba memaksanya keluar. Ketika upaya itu gagal, mereka menembaknya 2 kali sebelum melarikan diri. Lefty dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Meskipun identitas pelaku tidak sepenuhnya jelas, banyak yang berspekulasi keterlibatan kartel CGNG karena lokasi kejadian berada di wilayah kekuasaan mereka. Namun rumor lain mengarah pada sosok bernama Lobby, seseorang yang memiliki koneksi dengan kartel dan diduga memiliki motif untuk menyerang Lefty. Terlepas dari misteri di balik kematiannya, Lefty SM akan dikenang sebagai salah satu tokoh terbesar dalam musik rap Meksiko. Musik dan pengaruhnya akan terus hidup, memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Dan itulah 5 kisah rapper yang berurusan dengan kartel yang salah. Demikian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.